Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami alat yang sederhana tapi ampuh, doa rosario. Dan lewat Bunda Maria kami dapat sampai kepada Putra-Mu Yesus. Bahkan kami lewat Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus akan dimohonkan oleh Bunda supaya kami juga mengalami kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pesta atau peringatan Maria Ratu Rosario ini, kami setia setiap hari memohonkan, mendaraskan doa Rosario dengan penuh iman, penuh keyakinan, dan penuh kepastian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa bagaimana sejarah Rosario itu. Ya, ketika tradisi mendoakan doa Rosario itu sudah jauh-jauh hari, ketika abad ke-3 atau ke-4, di mana para biarawan yang tidak bisa membaca pada waktu itu diminta untuk mendaraskan Salam Maria dan Bapa Kami yang biasa menjadi dasar doa-doa kita. Lalu berkembang sehingga pada waktu pertempuran di Lepanto, dengan pasti berkat doa-doa Rosario, tentara Katolik dapat memenangkan pertempuran di laut, meski jumlahnya sedikit. Dan banyak contoh, banyak teladan, banyak kejadian karena Rosario orang disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Ya, Santo Padre Pio yang baru saja lalu kita rayakan peringatannya, seorang yang katakanlah mendapat anugerah luar biasa dari Tuhan, mendapat stigmata, mengatakan bahwa dia berdoa Rosario hampir 40 kali setiap hari. Ya. Kecintaan, kedekatannya dengan Tuhan lewat Bunda Maria sungguh luar biasa. 40 kali doa Rosario, terus didaraskan dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, kekudusan lewat Bunda Maria adalah jalan aman bagi kita untuk mengalami penderitaan, kesulitan kita sehari-hari. Kita tahu selama puluhan tahun Padre Pio dilarang untuk merayakan Ekaristi karena dianggap dan dituduh bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Tapi kemudian dipulihkan. Tapi penderitaan itu justru membuat dia menjadi suci, menjadi kudus, menjadi baik lewat Bunda Maria. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa doa Rosario itu menjadi sangat powerful, tetapi juga kadangkala kita jatuh kepada rutinitas. Kita berdoa secukupnya dengan mulut saja, ya, tanpa penghayatan, tanpa kedalaman, tanpa sesuatu yang penuh iman, hanya sekedar menjalankan. Meskipun itu tetap baik, tetap perlu, ya. Tapi harus didasari kepada pengalaman iman. Dan hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan Bunda Maria dari kacamata Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya. Teresa mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang pastor. Karena apa? Karena saya ingin mewartakan kepada dunia betapa ibu kita Maria itu adalah lebih daripada seorang ratu, lebih dari seorang ratu, yaitu seorang ibu, seorang yang dekat. Seorang anak pasti ingin meniru ibunya. Kita ingat seorang anak kecil ketika ingin meniru ibunya. Dan itu juga kita. Kita adalah anak Maria, maka kita ingin meniru Bunda Maria. Dan Bunda Maria tidak hanya kita kagumi karena kekudusan, kesucian, ketinggian, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Itu benar. Tetapi Bunda Maria yang menurut kitab suci, menurut Injil adalah Bunda Maria yang mengalami peristiwa demi peristiwa seperti kita alami sendiri. Ingat itu persis. Jadi dalam kitab suci itu Bunda Maria dilukiskan sebagai Bunda Maria yang mengalami penderitaan, kesulitan yang kita alami. Ya. Jadi jangan dikira bahwa Bunda Maria itu lewat bebas dari segala situasi kita. Jadi pengalaman Bunda Maria juga pengalaman kita. Pengalaman kita adalah pengalaman Bunda Maria. Maka dia mendampingi kita, menolong kita. Lukisan ini adalah lukisan Maria penolong abadi. Dia mendoakan kita dalam doa
Salam Maria. Terus mendoakan kita. Membawa kita kepada putranya Yesus. Per Mariam ad Jesum. Jadi Bunda Maria sampai akhir hidup kita pun doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Coba lihat. Doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Teresia mau mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Maria yang dalam kitab suci, dalam Injil yang dilukiskan mengalami semua yang kita alami dengan segala kesulitan. Anda bisa bayangkan dia. Anda bisa bayangkan satu contoh kecil saja. 30 tahun Bunda Maria bersama Yesus. Dan beberapa tahun bersama Santo Yosef. Tersembunyi. Ya, tersembunyi 30 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul dalam hati Maria. Mungkin juga ada ketidakpastian atau apa saja. Kita bisa bayangkanlah. Muncul dalam pemikiran kita 30 tahun. Ya. Baru kemudian setelah itu Bunda Maria mengenal siapa Yesus ketika perkawinan di Kana. Lalu dikatakan, lakukanlah apa yang dikatakan oleh anakku. Jadi Bunda Maria semakin mengenal Yesus. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi seperti Maria, mengenal siapa Yesus. Penyelamat yang gagah perkasa. Penyelamat yang luar biasa. Lewat Bunda Maria. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang diminta oleh Teresia, supaya Bunda Maria, Bunda Kitab Suci yang mengalami seluruh pengalaman kita semua manusia. Sebesar apapun, seberat apapun. Coba lihat, ketika dia melihat sendiri putranya diperlakukan dengan kejam, dengan bengis. Hatinya tersayat pedang. Seperti Simeon mengatakan, hatimu akan tertusuk pedang oleh anak ini. Derita dan luka apa yang tidak dialami oleh Bunda Maria, sebesar apapun. Maka larilah sub tutela matris ke dalam perlindunganmu ya Bunda. Kami datang. Maka Teresia mengatakan dalam hal penderitaan, ya, aku ingin menyembunyikan penderitaanku dari Allah, tetapi tidak menyembunyikan satupun dari perawan kudus. Kepadanya aku akan mengatakan segalanya. Ya, jadi Teresia mengatakan dalam hal penderitaan aku bisa masih menyembunyikan itu kepada Allah, kepada Bapa, kepada Yesus, tapi tidak kepada Bunda Maria. Persis seperti kalau kita mengalami penderitaan, kita lari kemana? Kepada ibu. Ketika kita sakit, kita sebut nama Bapa? Enggak. Ibu. Jadi keibuan Bunda Maria dan keanakan kita ini luar biasa. Maka kita lebih dekat dengan Bunda Maria dan bersyukur sebagai orang Katolik. Kita diberi Bunda Maria sebagai ibu di mana kita bisa lari, di mana kita bisa mengungsi, di mana kita mengeluh kepada Bunda Maria. Ya. Jadi itulah dikatakan mengapa. Jadi Santa Teresia mengatakan bahwa Bunda Maria yang mengalami setiap hari kita jalankan. Dan jalan kecil Maria adalah jalan kecil Teresia kecil adalah jalan Maria, jalan penyerahan diri, jalan kasih. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Anda mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kegelisahan, mengalami cemas juga dengan COVID ini, pandanglah Bunda Maria. Ajaklah Bunda Maria mengalami seperti yang Anda alami. Persembahkan hidup Anda ke dalam hati Bunda Maria seperti gambar ini. Ya. Maria tidak hanya menggendong Yesus ya kecil, tapi juga menggendong kita yang kecil. Kita semua yang kecil yang mengalami kesulitan. Bunda penolong abadi. Sampai mati pun Bunda Maria menolong kita. Doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, semoga dengan doa rosario ini kita jangan jatuh kepada rutinitas, tetapi bersandar melihat Bunda Maria sebagai bunda kita, kita sebagai anak. Ya, Teresia sangat dekat dengan ibunya karena dia disembuhkan oleh Bunda Maria ketika Teresia sakit. Dengan senyuman Bunda Maria, Teresia sembuh. Ya. Dan juga Teresia dekat dengan bapaknya karena dia melihat Allah sebagai Bapa. Karena dekat dengan bapaknya, Teresia disebut Queen, Ratu, oleh bapaknya. Lengkap sudah.
kebapaan dan keibuan dalam penghayatan Santa Teresa anak-anak Yesus. Dan itu pula yang harus menjadi pemahaman kita, penghayatan kita akan iman kita kepada Allah, kepada Bapa. Hari ini dalam Injil kita mendoakan doa Bapa kami, Bapa dan Ibu. Ya, ketika kedalaman hidup rohani seseorang, ketika orang mengalami Allah itu sebagai Bapa, sebagai Ibu, maka ada satu cerita kecil. Ketika Santa Teresa berada di kamar, dia sedang menyulam, lalu dia tersenyum. Lalu ada temannya yang ngetuk pintu dan membuka dan melihat Teresa tersenyum. Kenapa? Lalu suster itu bertanya, Teres, kenapa kamu tersenyum? Karena aku membayangkan Allah adalah Bapa yang penuh kasih kepadaku, yang akrab dengan aku, yang menerima aku. Saudara, doa Bapa kami, doa Salam Maria adalah doa yang diberikan Tuhan untuk menyatakan kedekatan Tuhan kepada kita. Kemesraan Tuhan kepada kita. Semoga Anda mengalami itu dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak perlu gelisah. Perlu cemas. Bunda penolong abadi, doakan kami anak-anakmu ini. Bagi Anda yang mendengarkan renungan ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Keluarga Anda, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan siapa saja yang Anda doakan, Anda mengalami damai, ketenangan dalam situasi sulit apapun. Bersama Bunda Maria, kita akan ditolong, dibantu, dan diperdalam sekali lagi. Iman kita akan Yesus, akan putranya, dan akan Bapa. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.